Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama ARD di channelnya seperti biasa, pembelajaran bereksperimen di bidang elektronika. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah SMPS. SMPS-nya SMPS mini. Jadi kita buat yang kecil-kecil saja dulu untuk mempraktekannya. Untuk PCB-nya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan kisaran berdaya 300 watt atau sampai 500 watt juga sudah lumayan menurut saya. Jadi bisa dipakai untuk power amplifier. Terusan untuk peralatan komponen, untuk padnya saya ini pakai K4111. Untuk pad ini saya rasa belum bisa dipastikan apakah bisa normal atau tidak, tapi yang jelas kita coba dulu karena ini padnya tidak umum, jadi tidak seperti yang biasa suka dipakai di SMPS. Untuk yang lainnya mungkin ada dioda 4148, terusan ada dioda genernya juga yang 12 volt seperti biasa, ada resistor, terusan MI filter, untuk elko di bagian AC, ada juga relay, terusan ini buat nanti bagian OSC atau osilatornya. Saya pakai yang 16 ataupun juga bisa menggunakan dari bekas lampu neon hello. Untuk kapasitor ada yang 471. Nanti kita akan coba satu persatu cek. Jadi untuk memastikan frekuensi berapa bagusnya untuk si SMPS yang mini ini. Dioda juga ada, ini untuk bagian AC nya. Mungkin untuk komponen saya tidak sebutkan satu persatu karena nanti pas waktu perakitan kita akan uji coba komponen yang bagusnya yang mana yang harus diterapkan untuk pembuatan si SMPS SOS mini ini. Terusan untuk yang lainnya nanti untuk pengecekan saya gunakan peralatan dengan menggunakan multimeter ini untuk mengecek frekuensi, dan mungkin untuk komponen-komponen yang tidak bisa diukur oleh apometer. Jadi menggunakan dua alat, yang pertama ada multimeter, yang kedua ini ada apometer. Oke, kita lanjut saja langsung ke pemasangannya. Dan untuk pemasangan ini mungkin tidak langsung sampai ke bagian trafo utama. Mudah-mudahan bisa nyampe, tapi kalau tidak nyampe mungkin saya akan merakitnya sampai bisa start menggunakan lampu. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke perakitan. Untuk langkah pertama dalam perakitan diusahakan dari pemasangannya itu dari komponen terkecil dulu. Kita masukkan jener 12 volt. Di sini tertera 12 volt di bagian sisi dan 12 volt di bagian sisi. Untuk arahnya ke bawah. Dioda 4148.
dioda RF sama dioda biak atau BD3. Awas, cara penyimpanannya harus benar. Jadi untuk dioda ada arahnya. Langkah selanjutnya kita pemasangan ke bagian elko dulu. Masuk ke pemasangan dioda. Pemasangan MI filter saya gunakan yang kecil. Selanjutnya pemasangan kapasitor 224 yang berukuran ini 275 volt. Pemasangan sikring. Untuk selanjutnya pemasangan relay. Kita gunakan relay yang 12 volt. Pemasangan NTC. Pemasangan resistor R 100 kilo dan resistor yang lainnya. Yang 1 kilo. Baik, untuk pemasangan komponen saya rasa sudah
cukup walaupun tidak lengkap semuanya. Dari bagian AC terusan masuk ke bagian osilator yang menggunakan 2 pad ini. Terusan yang saya akan rarat, yang pertama di bagian resistor. Kalau di sini ada resistor 100 kilo, saya tidak pakai karena yang saya punya ini 100 kilonya itu untuk wattannya itu menggunakan 1 watt. Jadi biasanya kalau 1 watt suka agak panas ke bagian komponennya, jadi saya tidak pasang. Untuk selanjutnya di sini tertera ada resistor 7 kilo 2 buah. Nah, kalau di sini terteranya yang ini sama yang saya jumper. Jadi saya menggunakan satu resistor, yaitu menggunakan 680 kilo. Jadi memakai satu resistor saja dan resistor yang satunya di jumper. Jadi tidak memakai 2 resistor. Untuk selanjutnya komponen yang menggerakkan di bagian relay saya tidak dilengkapi karena penggerak relay itu menggunakan dari atau disuplai dari sebuah trafo utama. Sedangkan untuk sekarang ini kita akan mencoba yaitu mengetes cara kerja dari osilator tersebut. Apakah si SMPS ini sudah siap untuk starter atau tidak. Jadi untuk langkah selanjutnya saya sudah persiapkan yaitu sebuah lilitan osilator atau OSC nya seperti ini. Jadi yang saya gunakan bukan dari EE16 seperti yang tadi saya perlihatkan, yang ini. Jadi bukan dari bekas PSU, tapi saya gunakan bekas dari lampu. Dan untuk ukuran lilitan untuk bagian primernya, sebentar saya cari dulu pulpen. Nah, untuk bagian primer bagian dalam itu yaitu 120 lilit, dan untuk bagian SN nya di bagian SN itu cuma menggunakan 20 lilit. Nah itu, jadi untuk primer 120 dan untuk SN nya menggunakan 20 lilit. Kenapa yang bagian primernya itu lebih sedikit, tidak seperti pada trafo EE16 pada umumnya biasanya menggunakan 190 lilit, karena di bagian kotaknya itu ini terlihat agak lebar. Jadi kemungkinan kalau disamakan lilitannya nyampe 190 lilit, mungkin akan berbeda lagi untuk daya voltase atau di ohmnya. Kalau saya untuk bagian itu tidak bisa mengukur karena tidak ada alatnya, harus menggunakan SR. Jadi saya perhitungannya cuman dikira-kira saja, dan mudah-mudahan ini bisa berhasil dan mudah-mudahan bisa menghasilkan untuk voltasenya tidak jauh beda ke 12 volt. Terusan untuk frekuensinya juga sama, tidak jauh beda atau kisaran dari 50 Hz sampai ke 80 Hz. Baik, kita bungkus dulu untuk di bagian trafo atau OSC nya, dan kita nanti akan langsung mencoba untuk mengetes
untuk setara apa tidaknya di SMPS ini. Biasanya untuk pengetesan saya suka menggunakan 2 buah bohlam atau 2 buah lampu pijar yang berukuran wattanya itu 100 watt. Yang pertama yaitu dipergunakan untuk di bagian AC, barangkali nanti takutnya ada kekoletan, dan yang satunya lagi yaitu untuk ke bagian trafo utama. Jadi di bagian trafo utama oh ya, satu lagi ada yang lupa. Untuk cara melilit di sebuah trafo OSC diusahakan, atau yang harus kita perhatikan, yaitu dari sebuah awal titik lilitan. Jadi kita harus mengikuti jalur atau searah jarum jam. Misalkan di sini ada titik 1, kita masukkan ke arah jarum jam di lilitnya, lalu titik akhirnya di mana kita tentukan. Misalkan harus sesuai dengan gambar, jadi harus pas. Misalkan gambar ada di rangkaiannya di sebelah sini, nah maka akhir titiknya di sini. Untuk selanjutnya bagian SN nya juga sama, lihat lagi di gambarnya, misalkan titiknya sebelah sini, dililit lagi searah jarum jam kembali dan berakhir di titik sebelah sini misalkan. Nah seperti itu langkah untuk cara melilit dari OSC. Terkadang banyak orang yang tidak setar itu karena kesalahan dari cara melilit, bukan dari perhitungan lilitannya. Oke, ini OSC nya udah dibungkus dan kita udah siap untuk dimasukkannya. Dan mudah-mudahan ini bisa berhasil, karena untuk bagian padnya ini bukan pad umum yang biasa suka dipakai di SMPS, tapi jenisnya emang sama jenis dari pad. Untuk amperan 10 ampere, terusan voltasenya itu 600 volt, dan sayangnya untuk di daya atau di wattnya itu cuman 45 watt dari satu pad tersebut. Jadi kalau dijumlahkan dengan 2 pad ini cuma menghasilkan 90 watt. Tapi gak tahu kalau untuk SMPS itu bakalan keluar daya atau watt yang nantinya akan menghasilkan ampere besar dan volt besar itu. Kita nantikan saja, untuk mudah-mudahan nanti ada video berikutnya, yaitu masuk ke bagian pembuatan atau pemasangan di bagian trafo utama, dan untuk hasil dari output SMPS. Untuk pemasangan OSC sudah selesai, kita masuk ke bagian pengetesan. Untuk pengetesan kita gunakan 2 buah lampu yang 100 watt. Untuk lampu yang pertama ini bagian kabel yang satunya masuk untuk ke bagian AC, dan yang satunya lagi masuk di bagian sikring. Ini kan relay belum bisa dipakai, jadi kita gunakan atau menempel kabelnya itu sesudah relay, jadi yang ada NTC nya.
Untuk kabel yang satunya lagi kita masuk ke bagian sikring. Masih ini untuk bagian penyuplaian di bagian AC. Kita bisa lihat saya menempelnya di bawah PCB nya dulu. Untuk lampu kedua yang satu masuk ke bagian pet bagian G tengah, masuk sini. Ini untuk nantinya itu di bagian trafo utama. Untuk yang satunya lagi yaitu di bagian kapasitor kakinya ini. Kita masukkan. Dan kita tinggal coba untuk mengetesnya, bagaimana untuk reaksinya, apakah si SMPS ini bisa bekerja atau tidak. Yes, berarti ini berhasil. Lampu yang di bagian AC ini menyalanya redup, dan lampu yang satunya lagi itu untuk bagian trafo utama menyala terang, yang berarti bahwa si bagian osilator untuk SMPS ini bisa bekerja dengan baik walaupun belum diukur. Kita nanti akan coba untuk mengukurnya, tapi untuk sebelum mengukur si SMPS nya kita coba dulu cek di bagian pednya itu apakah panas atau tidak. Ternyata adem. Untuk bagian pednya di keduanya tidak terasa ada hangat-hangat sedikit, yang berarti bahwa si SMPS ini bisa disebutkan bekerja dengan normal. Semuanya aman-aman saja. Kita masuk untuk pengukuran. Baik, untuk pengukuran kita lepas dulu untuk di lampu pijar di bagian AC. Jadi dilangsungkan dulu supaya bisa tahu si bagian AC nya itu tidak terhambat oleh lampu. Untuk selanjutnya, untuk bagian multimeternya dimasukkan ke bagian valve, bagian di DC. Kita cek di bagian voltase bagian OSC. Sebelas volt, kita balikan. Sebelas volt, yang sebelahnya lagi terdapat sama 11 volt juga. Kita cek untuk bagian frekuensi di voltase tagenya. Frekuensi di 78 kHz, yang satunya lagi sebentar di 78 kHz, berarti sama 78 kHz, yang satunya lagi
78 kHz. Kita bisa lihat, dan saya pastikan untuk di bagian pad ini tidak panas. Baik, demikian dulu untuk tutorialnya. Kita sampai di sini saja dulu untuk pengetesannya, ke pengetesan di bagian start. Untuk video selanjutnya nantikan di season video kedua untuk pemasangan trafo utama dan yang lain-lainnya yang masuk ke bagian output atau ke bagian elko output. Dari saya sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.